Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Fadia Putri Syahmi. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Riau. Di video ini saya akan menjelaskan tentang organ pokok tumbuhan, yaitu bunga kembang sepatu atau bunga raya dengan nama latin Hibiscus rosa sinensis, dan juga bunga kertas atau dengan nama latinnya adalah Bougainvillea. Yuk langsung ke pembahasan pertama. Baiklah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu bunga kembang sepatu atau bunga raya yang memiliki nama latin yaitu Hibiscus rosa sinensis. Bunga raya atau bunga kembang sepatu ini memiliki ragam warna, yaitu ada warna merah, warna oranye, warna kuning, warna merah muda, ungu, dan juga warna putih. Bunga kembang sepatu adalah tanaman semak yang berasal dari Asia Timur dan biasanya digunakan sebagai tanaman hias di daerah subtropis dan daerah tropis. Baiklah, berikutnya kita akan masuk ke klasifikasi bunga kembang sepatu atau Hibiscus rosa sinensis. Baiklah, klasifikasi bunga kembang sepatu. Yang pertama adalah kingdomnya. Jadi, bunga kembang sepatu ini atau Hibiscus rosa sinensis termasuk ke dalam kingdom Plantae atau tumbuh-tumbuhan. Divisinya yaitu spermatophyta. Spermatophyta adalah tumbuhan berbiji. Bijinya merupakan bagian yang berasal dari bakal biji dan di dalamnya mengandung calon turunannya atau lembaga bunga yang baru. Subdivisinya yaitu Angiospermae, yaitu tumbuhan dengan biji tertutup. Kelasnya Dicotyledone, yaitu tumbuhan atau tanaman yang mempunyai biji terbelah atau tumbuhan yang mempunyai biji berkeping dua. Untuk ordonya yaitu Malvaceae, familinya adalah Malvaceae, genusnya yaitu Hibiscus, dan spesiesnya adalah Hibiscus rosa sinensis. Baiklah, kita akan lanjut ke morfologi bunga kembang sepatu atau Hibiscus rosa sinensis. Morfologi bunga kembang sepatu atau Hibiscus rosa sinensis, yang pertama yang akan kita bahas yaitu bagian akar, nama latinnya adalah radix. Bunga raya atau bunga kembang sepatu ini memiliki akar tunggang yang dapat tumbuh secara vertikal maupun horizontal. Untuk akar yang tumbuh secara vertikal merupakan akar primer atau akar utama dalam proses tegak menuju inti bumi dengan bagian ujung akar yang meruncing. Warnanya kecoklatan, serta akar bunga raya atau bunga kembang sepatu ini dapat menembus tanah dengan kedalaman 45 cm sampai 60 cm, bahkan lebih, tergantung dengan pertumbuhan tanaman bunga kembang sepatu atau Hibiscus rosa sinensis tersebut. Selanjutnya yaitu batang atau bahasa latinnya adalah caulis pada bunga kembang sepatu. Bunga kembang sepatu atau Hibiscus rosa sinensis ini memiliki batang dengan bentuk bulat memanjang dengan diameter kurang lebih 9 cm, tergantung dari bunga tersebut. Bunga kembang sepatu termasuk tumbuhan dikotil atau biji berkeping dua, maka batang bunga kembang sepatu atau bunga raya atau Hibiscus rosa sinensis itu bercabang. Fungsi dari batang atau caulis ini yaitu yang pertama sebagai penyokong tanaman bunga kembang sepatu atau Hibiscus rosa sinensis agar dapat berdiri kuat dan kokoh. Kedua yaitu terdapat xilem dan floem di dalamnya. Yang ketiga yaitu mengangkut zat makanan ke seluruh tubuh tumbuhan. Berikutnya yaitu daun atau bahasa latinnya adalah folium pada bagian bunga kembang sepatu atau Hibiscus rosa sinensis. Bunga kembang sepatu atau Hibiscus rosa sinensis memiliki daun tunggal, yaitu daun yang tumbuh pada satu tangkai, hanya terdapat satu helai daun saja. Fungsi dari daun atau folium ini yaitu yang pertama sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis pada Hibiscus rosa sinensis. Yang kedua yaitu terdapat organ stomata
yang berfungsi untuk pernafasan. Yang ketiga yaitu tempat terjadinya penguapan air atau transpirasi dengan tujuan mengurangi kadar air yang berlebih. Baiklah, selanjutnya kita akan beralih ke bagian-bagian bunga kembang sepatu. Saya akan membahas bagian-bagian bunga kembang sepatu atau bunga raya atau nama latinnya yaitu Hibiscus rosa sinensis. Yang pertama, bagian tangkai, nama latinnya pedicellus. Ini terletak di bawah bunga. Jadi tangkai ini berada di bagian bawah bunga. Fungsinya yaitu sebagai penghubung antara bunga dengan batang atau ranting. Lalu selanjutnya dasar bunga. Dasar bunga itu tepat di atas tangkai bunga. Ini nama latinnya yaitu epicalyx. Fungsi dari epicalyx atau dasar bunga yaitu sebagai tempat kedudukan bunga. Selanjutnya ovari atau bakal biji. Itu bakal biji ini yang putih-putih ini, di dalamnya terdapat bakal biji. Nama latinnya yaitu ovari, berukuran kecil dengan bentuk lonjong dan berdiameter kurang lebih 4 mm. Fungsi bakal biji pada bunga raya atau kembang sepatu yaitu tempat calon lembaga bunga. Jadi bakal biji ini adalah tempat calon lembaga bunga yang baru. Selanjutnya bagian ini yang meruncing seperti ini, jika kita pisahkan dari bunganya seperti ini, dinamakan dengan kelopak bunga atau bahasa latinnya yaitu calyx. Itu bagian bunga yang paling luar yang menyelimuti mahkota bunga. Fungsi dari calyx atau kelopak bunga yaitu melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Kelopak bunga akan terbuka kembali ketika mahkotanya mekar. Selanjutnya yaitu mahkota bunga atau nama latinnya adalah corolla. Dalam bahasa Inggris mahkota bunga disebut dengan petal. Jadi ini juga mahkota bunga. Tapi bentuk mahkota bunga yang lebih rinci adalah seperti ini. Ini dinamakan dengan mahkota bunga. Mahkota bunga memiliki bentuk yang paling menarik dan indah dan berwarna. Fungsi dari mahkota bunga ini yaitu dapat digunakan untuk menarik perhatian serangga untuk membantu proses penyerbukan. Jadi seperti ini bentuknya. Jika dilihat dari dekat, ini adalah kelopak bunga. Selanjutnya adalah benang sari atau stamen. Seperti ini. Nah, benang sari ini merupakan alat kelamin jantan pada bunga kembang sepatu atau Hibiscus rosa sinensis yang terdiri dari tangkai sari, nama latinnya yaitu filamen. Lalu ada serbuk sari yang kuning-kuning ini, namanya serbuk sari atau nama latinnya adalah polen. Lalu kepala sari yang di atas ini, itu nama latinnya adalah anthera. Baiklah, selanjutnya yaitu saya akan membahas bagian putik bunga dari kembang sepatu atau Hibiscus rosa sinensis. Yang ini yang berwarna merah ini adalah bagian putik bunga. Nama latinnya yaitu pistillum, merupakan alat kelamin betina dari bunga kembang sepatu atau Hibiscus rosa sinensis, terdiri dari kepala putik yang berwarna merah ini, dinamakan dengan kepala putik atau nama latinnya yaitu stigma. Lalu tangkai putik yang di bawah kepala putik ini dinamakan dengan stilus. Lalu di dalamnya ada ovarium atau bakal buah. Baiklah, itu dia pembahasan bagian-bagian dari bunga kembang sepatu. Kita akan masuk ke materi berikutnya. Yuk, langsung aja. Baiklah, selanjutnya kita akan langsung masuk ke pembahasan manfaat dari bunga kembang sepatu atau Hibiscus rosa sinensis.
Baiklah, manfaat dari bunga kembang sepatu atau bunga raya atau Hibiscus rosacehensis yang pertama yaitu sebagai tanaman hias, yang kedua sebagai semir sepatu, yang ketiga bahan pewarna alami pada makanan, yang keempat dapat dijadikan teh, yang kelima sebagai tanaman pagar, yang keenam dapat meredakan batuk dan juga sariawan, yang ketujuh dapat mengurangi sakit kepala, yang kedelapan mengeluarkan racun dari dalam tubuh, yang kesembilan mengatasi penyakit gondokan, yang kesepuluh dapat meredakan demam dan panas tinggi, dan manfaatnya yang terakhir yaitu mengatasi sakit perut dan nyeri perut. Setelah saya akan melanjutkan ke pembahasan bunga yang berikutnya yaitu bunga kertas atau bougainvillea. Bunga kertas atau bougainvillea ini merupakan tanaman hias yang termasuk ke dalam famili Nyctaginaceae, di mana Nyctaginaceae ini merupakan salah satu suku anggota tumbuhan yang berbunga. Bunga kertas atau bougainvillea ini berasal dari negara Amerika Selatan. Bunga kertas atau bougainvillea memiliki bentuk pohon dengan ukuran yang kecil dan susah untuk tumbuh tegak. Alasan bunga ini dinamakan dengan bunga kertas yaitu karena bunga kertas atau bougainvillea ini mirip sekali dengan kertas. Dia memiliki tekstur yang tipis dan juga ringan. Saya akan menceritakan sedikit sejarah dari bunga kertas atau bougainvillea ini. Bunga kertas atau bougainvillea ini pertama kali diberi nama oleh penemunya, yaitu Sir Louis Antoine de Bougainville. Jadi, Sir Louis Antoine de Bougainville ini merupakan seorang prajurit angkatan laut yang berkebangsaan dari negara Prancis. Selain untuk bunga, nama Sir Louis Antoine de Bougainville ini juga dipakai sebagai nama pulau terbesar di Papua Nugini loh. Sedangkan bunga kertas atau bougainvillea ini sendiri berasal dari negara Amerika Selatan, dari mulai negara Brasil bagian barat menuju ke negara Peru serta negara Argentina bagian selatan. Tetapi, seiring dengan berkembangnya waktu, bunga kertas atau bougainvillea ini telah banyak menyebar ke seluruh dunia. Bunga kertas atau bougainvillea ini memiliki warna yang cantik dan juga beragam, yaitu ada warna ungu, putih, merah, kuning, bahkan ada satu jenis bunga dengan warna yang berbeda. Seperti yang saya punya, ini ada warna putih, lalu ada warna sedikit ungu, selanjutnya ada warna kemerahan, lalu ada warna ungu pekat seperti ini. Bunga kertas atau bougainvillea ini selain dia berbeda warna, bunga ini juga memiliki jenis-jenis yang berbeda yang akan saya bahas nanti di materi selanjutnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang klasifikasi bunga kertas atau bougainvillea. Bunga kertas atau bougainvillea ini termasuk ke dalam kingdom Plantae atau tumbuh-tumbuhan. Divisinya yaitu Magnoliophyta, kelasnya yaitu Magnoliopsida, ordonya adalah Caryophyllales, familinya yaitu Nyctaginaceae, genusnya yaitu Bougainvillea, dan bunga kertas atau bougainvillea ini juga memiliki 5 macam spesies yang berbeda, yaitu Bougainvillea buthiana, Bougainvillea glabra, Bougainvillea perfluana, Bougainvillea spectabilis, dan Bougainvillea spinosa. Selanjutnya saya akan membahas tentang morfologi bunga kertas atau bougainvillea ini. Yang pertama adalah akar dengan nama latin yaitu radix dari bunga kertas atau bougainvillea ini memiliki akar atau radix dengan jenis tunggang dan bentuknya vertikal. Akar pada bunga kertas atau bougainvillea ini memiliki serabut dan ukurannya juga cukup lebar.
Akar pada bunga kertas atau bougainvillea ini dapat menembus tanah dengan kedalaman mencapai 50 cm sampai 80 cm tergantung dari pertumbuhan dan perkembangan bunga kertas atau bougainvillea tersebut. Fungsi akar atau radix pada bunga kertas atau bougainvillea ini yaitu terdapat xilem yang berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari tanah ke daun. Lalu ada juga floem yang berfungsi sebagai pengangkut zat-zat makanan yang dibuat oleh daun dan disalurkan ke seluruh bagian tubuh tanaman. Ketiga yaitu daun atau folium dari bunga kertas atau bougainvillea ini memiliki bentuk oval seperti telur. Seperti ini bentuk daunnya dengan panjang 1 cm sampai 5 cm. Pada bagian ujung-ujung permukaan daun, pada ujungnya, bunga kertas atau bougainvillea ini memiliki bentuk yang menyirip. Jadi daunnya seperti menyirip. Daun bunga kertas atau bougainvillea ini memiliki warna hijau tua dan warna gradasi seperti yang ada di sini. Jadi daunnya juga memiliki warna yang berbeda. Ada yang gradasi seperti ini dan ada yang satu warna hijau saja seperti ini. Selain itu, tangkai daun dari bunga kertas atau bougainvillea ini memiliki warna sedikit kecoklatan dan ukurannya pendek. Jadi seperti ini tangkainya berwarna kecoklatan. Beda jenis dari bougainvillea ini, maka beda juga warna tangkai daunnya. Seperti ini tangkainya berbeda, sedikit coklat dan hijau. Lalu yang jenis ini memiliki tangkai daun berwarna hijau dan jenis yang ini memiliki tangkai daun yang berwarna coklat juga. Jadi setiap jenis dari bougainvillea juga memiliki tangkai daun yang berbeda. Fungsi daun atau folium dari bunga kertas atau bunga bougainvillea ini yaitu sebagai tempat proses berlangsungnya fotosintesis. Lalu fungsi keduanya yaitu sebagai proses berlangsungnya transpirasi melalui stomata yang berguna untuk mendinginkan tanaman melalui penguapan air dari daun serta mengatur tekanan osmotik pada tanaman bunga kertas atau bougainvillea. Lalu fungsi selanjutnya yaitu tempat bernafasnya tumbuhan melalui stomata yang berguna untuk mengatur air yang masuk dan keluar sel, serta pertukaran gas melintasi epidermis. Selanjutnya yaitu bagian-bagian dari bunga kertas atau bougainvillea. Yang pertama adalah bagian daun pemikat atau decoy leaf atau lockblad. Ini adalah daun pemikatnya yang berwarna ungu ini. Jadi kita jangan salah mengira kalau ini adalah kelopak bunga, padahal ini bukan kelopak bunga, melainkan ini adalah daun pemikatnya atau lockbladnya, merupakan metamorfosis dari daun pelindung. Pada setiap kelopak bunga selalu terdapat 3 bunga, masing-masing dengan 1 daun pemikat yang berkumpul menjadi satu kelompok. Fungsi dari daun pemikat ini yaitu hanya sebagai pemikat saja. Yang kedua yaitu bagian dari putik bunga kertas atau dengan nama latinnya yaitu pistilum, merupakan organ reproduksi betina pada bunga kertas atau bougainvillea, di mana putik atau pistilum ini terletak di bagian pusat dan menghasilkan sel kelamin betina. Putik atau pistilum tersusun dari kepala putik dengan nama latin stigma, tangkai putik dengan nama latin stylus, dan bakal buah dengan nama lainnya adalah ovarium. Jadi ini adalah putiknya jika kita belah, jika kita pisahkan dari bunganya. Dan di atas ini adalah bagian kepala putiknya. Lalu yang memanjang ini adalah tangkai putiknya. Dan di dalamnya yang di bawah sini
Jika dibelah adalah bagian bakal buahnya atau ovariumnya. Yang ketiga yaitu bagian benang sari dengan nama latin stamen pada bunga kertas atau bougainvillea. Merupakan organ reproduksi jantan pada bunga kertas atau bougainvillea. Benang sari atau stamen terdiri dari tangkai sari dengan nama latin filamen dan kepala sari dengan nama latin antera atau anter dalam bahasa Yunani kuno. Jadi, benang sari pada bunga kertas atau bougainvillea ini seperti ini, dia berada di dalam putik bunga kertas atau bougainvillea. Di sini terdapat benang sarinya, di mana yang memanjang seperti tangkai ini itu dinamakan dengan tangkai sari atau filamen. Dan bisa kita lihat yang paling kecil ini, yang seperti bulat ini, dinamakan dengan kepala sari atau antera. Fungsi dari benang sari atau stamen yaitu sebagai proses perkembangbiakan pada bunga kertas atau bougainvillea dan penghasil serbuk sari yang menghasilkan gamet jantan pada tumbuhan bunga kertas atau bougainvillea. Keempat yaitu bagian mahkota atau dengan nama latin corolla pada bunga kertas atau bougainvillea. Bagian mahkota ini memiliki bentuk yang menarik dan berfungsi sebagai pemikat bagi serangga untuk membantu proses penyerbukan dari bunga kertas atau bougainvillea. Bentuk dari mahkota atau corolla ini seperti ini. Jadi bisa dibilang mahkota dari bunga kertas atau bougainvillea adalah putik yang sudah mekar. Dan di dalam putiknya tuh ada benang sarinya. Seperti itu. Yang kelima yaitu tangkai bunga dengan nama latin pedicellus, merupakan penghubung antara bunga dengan batang atau ranting pada bunga kertas atau bougainvillea. Tangkai bunga atau pedicellus terletak di bagian bawah bunga. Jadi seperti ini. Contoh, ini adalah tangkai bunga pada bunga kertas atau bougainvillea, di mana letaknya di bagian bawah bunga dan dia menghubungkan dari bunga dan juga daunnya menuju ranting atau batangnya. Baiklah, itu dia pembahasan tentang morfologi bunga kertas atau bougainvillea. Itulah itu tadi pembahasan tentang morfologi bunga kertas atau bougainvillea. Selanjutnya ada sedikit materi yang mau saya sampaikan, yaitu jenis-jenis bunga kertas atau bougainvillea. Jenis yang pertama yaitu bunga kertas atau bunga bougainville California Gold. Bunga ini memiliki warna gradasi emas ke jingga. Yang kedua yaitu bunga Bambino Baby Lauren. Bunga ini memiliki warna yang lebih keunguan. Seperti ini. Yang saya pegang sekarang ini adalah bougainvillea jenis Bambino Baby Lauren. Bambino Baby Lauren mekar pada akhir musim semi, awal musim panas, dan akhir musim gugur. Yang ketiga yaitu bunga kertas afterglow atau bougainville afterglow. Bunga ini bisa bermekaran lebih dari satu kali sepanjang tahun dan warnanya ada oranye, merah muda, koral seperti ini. Ini termasuk ke dalam jenis bougainville afterglow. Serta bougainville afterglow ini memiliki tekstur yang halus. Baiklah, yang keempat yaitu bougainville Barbara Kars. Daun bunga dari bougainville Barbara Kars ini memiliki tekstur yang halus dan bisa mekar sepanjang tahun. Bunga ini memiliki warna magenta, merah, dan scarlet. Selanjutnya yang kelima yaitu bougainville Cherry Blossom. Merupakan bunga yang paling favorit di antara yang lain. Bunga ini memiliki warna merah muda atau pink, bahkan gradasi sedikit putih dengan pink, dengan karakter daun yang kokoh dan memiliki cabang batang yang berduri yang membuatnya tumbuh sempurna dan cantik.
Selanjutnya kita masuk ke pembahasan manfaat bunga kertas atau bougainvillea. Manfaat yang pertama yaitu dapat mengobati penyakit bisul. Manfaat yang kedua yaitu bunga kertas atau bougainvillea memiliki senyawa pinitol yang dapat menyembuhkan masalah resistensi insulin. Manfaat yang ketiga yaitu bunga kertas atau bougainvillea dapat mengobati biang keringat. Yang keempat yaitu bunga kertas atau bougainvillea dapat mengobati penyakit batuk. Kelima yaitu dapat mengobati penyakit hepatitis. Manfaat yang keenam yaitu bunga kertas atau bougainvillea dapat mengobati nyeri haid dan juga keputihan pada wanita. Manfaat yang ketujuh yaitu bunga kertas atau bougainvillea dapat mengobati masalah haid yang datang terlambat. Setelah itu tadi pembahasan tentang organ pokok tumbuhan yaitu bunga raya atau bunga kembang sepatu dengan nama latin Hibiscus rosa sinensis dan juga bunga kertas atau dengan nama latin bougainvillea, di mana kita tadi sudah membahas dari pengertian kedua bunga tersebut, filosofi dari kedua bunga tersebut, klasifikasinya, morfologinya yang meliputi akar, batang, dan daunnya, dan bagian-bagian dari kedua bunga tersebut, jenis-jenis bunganya, bahkan manfaat yang kita rasakan dari kedua bunga tersebut dalam kehidupan sehari-hari, baik itu secara umum maupun untuk kesehatan kita semua. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dari penyampaian materi, mohon dimaafkan. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share video ini ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.